Jose Mourinho berharap semua negara yang ada pemain Real Madridnya di Piala Dunia harus kalah. Ini gimana nih, Den? Untung Mas Tantuono tidak dipanggil oleh Scaloni ya. Ini mungkin pernyataan yang nyeleneh dari Jose Mourinho ya, di Iya, mana Jose Mourinho itu berharap semoga saja negara-negara yang ada pemain Real Madridnya itu kalah aja lah di Piala Dunia, kalah cepet-cepetan gitu kan, iya, supaya kembali lagi ke Madrid dan langsung memulai iya. persiapan pramusim ya Iya, di Madrid intinya sendiri. langsung pemusatan latihan untuk Mourinho Betul. karena memang Mourinho fix dengan Real Madrid ya, dan Hmm. terbukti Arda Güler sepertinya yang akan menyambut Mourinho terlebih dahulu ya, dan juga Mas Tantuono gitu yang tidak Betul, dipanggil, dan yang juga dari Dean Bayern. Huijsen. Dean Huijsen lagi liburan di Bali, ditelepon langsung pulang. Langsung pulang ibaratnya. Ini menarik juga ya. Dan kita juga akan membahas beberapa rumor transfer Iya betul, dalam. karena dibuka dengan statement Jose Mourinho, artinya Jose Mourinho itu tidak mengikuti tren-tren pelatih lain, di mana kan pelatih lain seperti Pep saja nonton Piala Dunia, yang lain-lain Iya. juga nonton. Kalau Jose Mourinho itu ya karena memang langsung deal dengan Real Madrid, dia itu ikut terburu-buru oleh janji kampanyenya Florentino Perez, Perez, jadi betul. langsung nyari-nyari pemain baru kan, dan Hmm. terbukti mereka gercep. Salah satunya adalah Cucurella yang sudah dipastikan deal, kemudian ada Dumfries juga, kemudian ada yang lain-lainnya juga kan. Ini menarik banget, dan yang paling menariknya adalah tentunya sekarang Jose Mourinho dan juga Real Madrid itu masih mengejar Enzo Fernandez sebagai pilihan Betul. utama untuk gelandang ya. Keren banget ya. Nah, dan juga Chelsea itu meminta sekitar 120 juta euro untuk transfer Enzo Fernandez ke Real Madrid nih. Waduh, berarti ini naik ya, di mana sebelumnya itu kan di angka 100 juta dan sekarang berarti penawaran dari Chelsea itu di angka 120 juta untuk Enzo Betul, Fernandes tapi ya. kemungkinan dilepas 100 sepertinya, karena memang Enzo Fernandeznya sendiri pengen ke Madrid ya, dan juga Hmm. ya walaupun memang masih ada kontrak gitu, tapi bisa lah, bisa keluar dengan harga 100 juta karena Enzo sudah tidak betah kan, dan Betul, betul. kemungkinan besar sih Enzo Fernandez ini tidak cocok dengan Xabi dengan Alonso. Xabi Alonso-nya. Bukan Enzo-nya tapi Xabi Alonso-nya tidak cocok dengan Enzo Fernandez dan juga dengan pemain-pemain seperti Cole Palmer kan gitu. Betul, ibaratnya kalau Xabi Alonso sendiri dari awal sudah mengatakan bahwa ya untuk pemain-pemain yang tidak betah ya lebih baik keluar gitu misalnya. Ya salah satunya Cole Palmer yang ingin ke MU lah, lalu ada Enzo yang gembar-gembor pengen udah survei-survei rumah di Real Madrid lah, itu kan juga menjadi alasan Ya ya. kalau untuk Enzo ya mending ya sudah ada destinasi. Kalau Cole Hmm, Palmer kan belum. belum belum karena belum ada sambutan dari klub-klub yang lain Iya, kan gitu kan. kita tunggu saja nih langkahnya Jose Mourinho dan juga Real Madrid akan Hmm, sejauh mana, karena mereka paling sibuk untuk jual beli pemain hmm. di edisi Piala Dunia, di mana semua orang fokus ke Piala Dunia, mereka fokus untuk belanja-belanja kan gitu. Betul, tapi yang menariknya adalah, performa Turki itu kan benar-benar hancur babak belur ya, sehingga yang tadinya di awal Piala Dunia itu ada rumor-rumor tentang Arda Güler, di mana kan dikait-kaitkan Arda Güler ini akan ke Chelsea kan, Betul, tetapi karena sekarang tadi rumornya udah mulai meredup dan mungkin nanti akan menjadi pertimbangan juga nih untuk bahan transfer dari Enzo ke Madrid ya, iya apakah akan betul. barter gitu kan. Iya, mungkin akan barter karena memang kan, Arda Güler itu salah satu pemain yang ditangani oleh Xabi Alonso di Real Madrid dan Hmm, juga tidak memiliki masalah ya dengan mhm. Xabi Alonso itu sendiri ya. Kalau memang cocok ya mungkin didatangkan gitu dengan opsi barter dengan Enzo gitu kan. Nah, kemudian juga, ada kabar transfer di mana ini Mhm. adalah kabar, buruk atau kabar sedih untuk fansnya King MU ya, di Iya. mana, kiper superstarnya mereka itu kembali dipinjamkan ke Trabzonspor ya. Iya, selama 1 tahun lagi ya, Baru satu satu musim tahun lagi lagi. ya. Ini adalah kabar buruk bagi King MU ya. Nah, kehilangan sosok yang paling lovable. Iya, soalnya kalau King MU jago, nggak Iya, trending lagi. betul, MU betul. itu trending kalau misalkan lagi jadi meme Jadi gitu. bahan jokes lah Iya, dari ibaratnya ya. bahan itu mereka pasti trending, dibicarakan, kemudian banyak sekali muncul influencer-influencer yang mendadak MU kan Betul, itu kan. betul. Ini juga menarik karena dari sisi Andre Onana sendiri, dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke Old Trafford, dia ingin merebut kembali posisinya di mana sekarang itu kan diisi oleh Saint Maximin yang mendapatkan predikat sebagai transfer terbaik musim lalunya King MU karena memang secara performa juga kita semua bisa lihat ya segacor dan sehebat apa Saint Maximin gitu kan. Bahkan sebelumnya ini menjadi ajang apa ya lelucon lah karena, manajemen MU itu ketika Chelsea, membutuhkan kiper, itu kan langsung mengajukan Andre Onana, "Nih ada nih kiper gue yang lagi nganggur ya kalau mau." Tetapi ya Chelsea menolak dan akhirnya
Andre Onana kembali dipinjamkan atau diperpanjang ya masa peminjamannya gitu. Iya, dan juga karena memang pihak Trabzonspor-nya itu mau membayar biaya pinjamannya kan gitu Betul. ya. MU-nya lagi nawarin ke Chelsea. Nawarin nawarin tuh emas gitu kan. Ini enggak Sen, karena dulu kan kena scam Garnacho kan mikirnya Hmm. wah ini klub goblok nih bisa Iya, dibodoh-bodohin. bodoh-bodohin. Makanya nawarinnya ke Chelsea ya. Karena kan Ya narasinya untung segini juga. Ya apa untung tuh? Chelsea udah ditangani Xabi Alonso Nah jadi itu pinter dia. dikit. Bahkan gini, kalau masih jadi pertimbangan katanya, udahlah satu paket sama Ugarte. Ya, Tetap gak mau dan sayang sekali ya untuk Ugarte sendiri di Uruguay kan mengalami cedera yang lumayan parah ya. gitu. Sehingga kita akan update lagi nanti kabarnya seperti apa karena memang cederanya katanya sih cukup parah juga nih Sen. Tapi sepertinya recovery-nya cepet ya. Karena Hmm. fokusnya Uruguay sudah tidak ada. Fokus mereka pemainnya ribut sama federasinya mereka Federasi ya. sendiri. Apalagi ini yang paling mengecewakan dari kabar Uruguay ya. Jadi Uruguay itu kan sebelumnya jikalaupun harus pulang dari Piala Dunia kan pulangnya lewat pesawat yang sudah di-charter ya. Tetapi karena hasilnya sangat mengecewakan, akhirnya Federasi Sepak Bola Uruguay itu membatalkan rencana tersebut dan pemainnya itu pulang masing-masing anjir. Pakai maskapai biasa gitu kan. Ini kayak Korut ya. Apa Gue tuh? pernah cerita jadi Korut itu pernah mengirimkan di Piala Dunia 2018 atau 2010 lah Iya. kayaknya lupa atau 2014 Korut itu pernah mengirimkan 24 pemain Hmm. pulangnya cuma tinggal 21 tiganya kabur karena memang aduh gua nggak mau di negara ini lagi kabur masing-masing. Pertama udah pasti kena omel Kim Jong Un ya. Iya. Kedua, wah Ya merdeka. ini mumpung di luar Iya, radar nih. uang Mumpung tiganya gak kabur. ini kocak banget anjir. Kalau Uruguay yang salah ini jelas-jelas federasi, tololnya itu yang sanksinya sama pemainnya juga, yang Iya, salahnya pelatih sama stafnya lah. lah harusnya yang Jelas-jelas dihukum itu ini itu ya. kesalahan Bilsa lawan Spanyol Iya, itu. ibaratnya kan. Dan yang lucunya lagi, kita kan pernah ngebahas ya Korea Afrika Selatan kan, yang dikasih hadiah jam tangan mewah kan. Gue Iya. kan mengatakan wah ini niru-niru kutukannya timnas Indonesia ini Pak Hmm. Prabowo nih. Nyata saja di babak 32 besar langsung pulang. Nyoto yang gagal. Kocak banget sih. Kemudian ada drama transfer lainnya yang sudah deal, yaitu dari Manchester yang biru ya, Manchester Not Blue aslinya ya. Jadi Manchester City itu memecahkan rekor transfer termahal Inggris dengan mendatangkan Elliot Anderson ya. Dengan harga 116 juta pound sterling atau setara 134 juta euro tanpa bonus tambahan. Dan Anderson pun langsung gercep langsung MCU ya atau medical check up di Amerika dan juga meminta izin kepada Nottingham Forest karena memang sudah deal. Betul ya. Waduh, ini lagi dan lagi. Ini gue terkejut sama angkanya sih ya. Meskipun Elliot Anderson ini masih relatif muda, tetapi angka 134 juta itu kalau menurut gue mah ya agak mahal ya. Ini jangan-jangan saya semoga saja Elliot Anderson tidak berakhir seperti Jack Grealish gitu kan. Di mana harga 100 juta tetapi ngeflop di Manchester City gitu kan. Tapi untuk Jack Grealish ya tidak ngevlog juga karena di eranya Jack Grealish ya City bisa champion kan. Betul. Yang ngevlognya untuk dirinya karena cedera Iya, aja kan betul, gitu kan. betul. Ya mungkin untuk Elliot Anderson ini karena memang usia masih muda juga dan memang karena ini keinginan Enzo Maresca sepertinya dan Hmm. juga sepertinya ya ada masa depannya lah gitu. Mengingat di akhir-akhir ini ketika Pep ribut sama dirteknya Manchester City dan itu alasan dia keluar kan pembeliannya gagal semua kan. Dirtek Betul. yang baru ini pembeliannya gagal. Cherki lah, Marmus lah, Betul. Semenyo lah, gagal semua. Maka ini adalah sebuah kegagalan lagi kan. Betul. Tetapi lagi dan lagi ya, karakteristik klub di Premier League itu sendiri, mereka itu selalu berani bayar mahal jika harus membeli pribumi ya atau talenta lokal mereka. Sedangkan ya Elliot Anderson sendiri kan ya masa depan timnas Inggris lah ya. Ibaratnya ya worth it lah mengeluarkan dana yang besar. Toh ini juga kita membeli masa depan pemain timnas gitu kan. Iya, Otomatis jadi ya Pemda ini. setidaknya juga mainnya tetap di Premier League ya. Jangan Mm-mm. seperti Indonesia, ada tawaran lebih bagus ke klub yang lebih besar, malah dinaikin harga, Nah itu dia. malah dikasihin endorse, malah dinaikin gajinya yang nggak berkembang lah. Betul Kalau ini. setara Premier League ya nggak masalah Iya, Indonesia. Premier League-nya gitu kan. Dan ini juga ya kabar baik lah. Ini win-win solution juga bagi Nottingham Forest karena angka ini ya sangat besar ya untuk melepaskan Elliot Anderson gitu kan. Dan kenapa angkanya sampai 134 juta euro? Karena Elliot Anderson ini menjadi rebutan banyak klub juga. Salah satunya ya klub rivalnya City yaitu Manchester United. Ya mungkin kenapa langsung berani matok harga 134 ya itu
untuk secara perebutan atau, bid offer-nya, ya ini yang paling tinggi gitu ya? Enggak, karena memang durasi kontrak ya, Manchester City Mhm, itu selalu terkenal dengan kontrak pemain lebih dari 3 tahun, di mana, Big Six yang lainnya itu tidak seperti itu. Hanya ada Manchester City dan juga Arsenal. Jadi mhm, Manchester City itu kalau misal kontrak pemain, bahkan kalau pemainnya masih muda itu bahkan sampai 8 tahun. Dan mhm. itulah kenapa harganya mahal. Jadi, 134 juta itu ada perhitungan dari kontrak yang panjang juga. Durasinya. Alvarez kan setelah 2022 langsung kontrak 6 tahun sampai 2028. Erling Haaland sekalinya top skor musim pertama kontrak langsung 10 tahun, itulah yang membuat, Manchester kalau dihitung per inci per tahun ini nggak mahal-mahal juga gitu kan. Betul betul. Cuma yang sangat disayangkan membeli 8 tahun hanya dapat satu pemain gitu Betul kan. betul. Ya kalau misalkan untuk klub miskin, kalau untuk City mah duitnya nggak Iya terbatas, serinya nggak ada kan itu, iya, ibaratnya nggak ya ada ujungnya. ya bahkan Jack Grealish aja kan sekarang bermain di Everton juga itu kan ini ya, loannya, itu kan pinjaman, statusnya kan masih pemain Manchester City gitu kan. Betul ya, karena memang kontraknya masih ada ya. Masih banyak karena untuk Elliot Anderson sendiri mungkin ini menjadi transisi ya, regenerasi dari era yang baru karena setelah 10 tahun dilatih sama, Pep Guardiola dan sekarang dilatih sama Enzo Maresca, ya pemain-pemain inilah yang akan menyusun, era yang baru Manchester Iya, City dan di juga tahun-tahun ke depan. pembelian tepat karena Mhm, memang, posisinya Elliot kan gelandang bertahan. Kan mhm, Rodri sudah tidak bisa kompetitif, Tijani gagal, ya mhm. waktunya ganti. Oh, ganti-ganti Dua-duanya ya calonnya Elliot Anderson. Elliot Anderson ini ya, ya semoga saja nanti bisa gacor ya di Piala Dunia kali ini juga kita lihatlah timnas Inggris akan sejauh mana gitu kan. Nah, kemudian juga berita rumor selanjutnya, Brighton capai kesepakatan senilai 20 juta pound sterling dengan Leeds United untuk mendatangkan Pascal Struijk ya. Waduh, ini Pascal Pascal Struijk ini Struijk. kan saudaranya Rafael Struijk kan? Iya, Iya, heeh. dia, mencapai kesepakatan Brighton. Jadi untuk Pascal Struijk ini kasusnya sama seperti Tijani ya, Mhm. adanya ke Indonesia, dianya masih kewarganegaraan Iya, Belanda kan? karena memang masih laku ya, apalagi Betul ini kan, akan ke Brighton ya. betul. Brighton itu kan ya papan tengah Premier League lah, itu bisa dibilang ya klub yang tidak kecil juga kan. Tidak lah, Brighton itu kan tidak papan tengah, bahkan bisa ke 6 ke 7 ya. Ya Mhm. menciptakan, Mitoma, kemudian McAllister Iya, ada untuk Brighton Caicedo juga sendiri ya ya. ibaratnya. Ya, Brighton kan satu tipe dengan Bournemouth ya, di mana Mhm. menciptakan pemain-pemain pabriknya pemain, Brighton, Heeh. Bournemouth di Inggris sekarang, Wolves kan gitu. Dan Ini menarik banget, dari kepindahan, dari Leeds ke Brighton ya bisa jadi ini peningkatan karir ya untuk peningkatan Pascal karir. Struijk sendiri ya. Jadi bisa jadi setelah ini bisa dilirik sama timnas Belanda nih Sen, kalau untuk Pascal Iya Struijk betul, dan sendiri. pasti kalau usia udah 33 tahun ke atas pasti naturalisasi Indonesia ya, sama seperti Tijani. Dapat sisanya tuh Iya, di Indonesia. tak dapat ini aja CV-nya. Kita next ke lanjutnya ada Malo Gusto yang mencapai kesepakatan bergabung dengan Manchester City dan reuni dengan mantan pelatihnya yaitu Enzo Enzo Maresca. Maresca. Dan Malo Gusto kemarin diberi menit bermain oleh Deschamps ya melawan Norwegia di Iya, menit-menit akhir kan. Jadi beri menit bermain dan juga dia reuni lagi dengan Enzo Maresca. Ini salah satu pembelian Chelsea yang paling dia itu kasihan. Datang mhm. karena Enzo Maresca-nya cabut. Ini kasusnya kayak James Rodriguez ke Everton anjing. Mhm. Inget gak James Rodriguez kan, Iya, Ancelotti ya. Ancelotti ibaratnya kan tadinya mau ke MU si James Rodriguez itu, Iya. tetapi ditelepon sama Carlo Ancelotti, "Lu ke MU goblok banget, MU itu nggak ada masa depannya, udah Iya. ke Everton aja sama gue," kan. Ketika kontraknya selesai, datang ke pusat pelatihan Everton, papasan lagi sama Ancelotti, "Lu mau ke mana?" Udah dipecat anjing. Dan ini juga sama seperti Kun Aguero ya, Iya betul. di-scam sama Laporta ya, dia datang tanda kontrak, Messi-nya nggak perpanjang. Sampai kena serangan Betul jantung dan, aduh. akhirnya Enzo Maresca ketika menangani sebuah klub dan budgetnya itu pemain yang jadi andalan dan juga memang pilihan dia ditarik lagi kan, salah satunya Mhm, adalah Malo Gusto walaupun dia lagi fokus di Piala Dunia ya untuk sekarang betul. ya. Jadi ini kasusnya tidak seperti Mhm, timnas Argentina kan, ketika ada kabar Julian Alvarez itu menanggapi jawab pertanyaan jurnalis mhm. yang mengatakan masalah rumor transfernya, dia akan menjawab. Nah, ada info tuh dia dimarahin ya sama stafnya Argentina, Iya, sama Scaloni dan juga yang lain-lainnya. Jadi, pelatih Argentina itu meminta Julian Alvarez jangan fokus ke kontrak atau transfer dulu, fokus Piala Dunia dulu kan. Nah, untuk skuad Argentina itu tidak ada yang boleh fokus ke diri mereka masing-masing, untuk tim dulu kan gitu. ini juga sama kayak waktu, Lionel Messi tidak diperpanjang Barcelona ya, karena Betul waktu itu kan fokus ke Copa America 2021 itu ya, San, ya. betul.
ternyata ya plot twist-nya setelah angkat trofi di Copa, ya kontraknya berakhir tidak diperpanjang Iya, itu gitu. kan gara-gara memang telat kan, telat, Mhm, jadi udah pendaftaran pemain ditutup, mhm. Messi baru selesai liburan, dramanya kan seperti itu. Walau Iya memang aslinya kan masih bisa, cuma iya, memang cuman karena Barkanya aja. iya ya Javier Tebasnya juga kan ikut, Iya ikut betul. bawa ngomongin Messi tidak bisa didaftarkan karena memang sudah, pendaftaran pemain untuk musim ini sudah ditutup katanya. Mereka kan Mhm, telat 3 hari, bahkan ada klipnya, mhm, bapaknya Messi itu kan bolak-balik ke kantornya La Liga, kemudian ke kantor Barca gitu kan, dan betul. ujung-ujungnya tidak bisa juga gitu kan. Mhm, utamanya seperti itu ya. Lalu ada, breaking news lagi nih, ini benar-benar keren, ini salah satu pemain yang mencuri perhatian di Piala Dunia juga nih. PSG capai kesepakatan personal dengan Yan Diomande untuk kontrak berdurasi 5 tahun. Diomande lebih memilih PSG dibanding Liverpool. Nah, gimana menurut Sen? Nah, ini bagus ya, kalau Mhm, milihnya PSG daripada Liverpool karena, di PSG walaupun memang di posisi dia kan mhm, posisinya left wing ya, winger kiri iya, ya. Lalu memang ada tempat juga di winger kiri, palingnya perebutannya dengan Wirtz, kemudian Isak yang sudah sembuh mungkin ya. Tapi mhm, ya sepertinya, pilihan tepat ke PSG kalau misalnya PSG masih, Luis Enrique ya. betul Dan juga betul. transfer ini kan, langsung di-deal-in sama presidennya, PSG itu sendiri yaitu Nasser Al-Khelaifi ya. Jadi dia Mhm. turun tangan untuk, Yan Diomande ini dan berhasil, memilih PSG gitu kan. Betul, ini keren banget ya karena, kesuksesan Pantai Gading di Piala Dunia selain ada nama Amad Diallo ya, Yan Diomande juga salah satunya karena performanya epic banget bahkan dia mencatatkan beberapa rekor juga di Piala Dunia kan. Ya dan mungkin ini adalah calon pemain muda terbaik ya. Mhm, Memang, betul yang betul, lainnya itu kan sudah lebih dari 21 semua, betul ini dia betul, masih 19 masih kan. 19. Semoga saja nanti Pantai Gading akan lolos ke babak 16 besar juga ya ibaratnya Iya. kan, semakin jauh lah, Iya semakin coba bagus ya itu. lawan lawan Haaland soalnya Afrika satu laginya kalah ya yang kuat yaitu Senegal. Senegal kalah Senegal, sama, Norway kan di Norway grup betul, gitu. Kita tinggal tunggu nih apakah Pantai Gading bisa memberikan membalikan keadaan dan juga lolos, juga tidak memberikan Haaland Golden Boot selain Messi mungkin Pantai Gading ya. betul, karena, status terbarunya Erling Haaland ya, Iya, setelah Messi mencetak 1 gol itu, Kak. mhm, Messi bener-bener tidak ngasih gue kesempatan angkat iya. Golden Boot Piala Dunia. Erling Erling Haaland itu orang paling aktif di Snapchat ya, Betul betul. selalu nge-tweet ya kan. Apalagi tweetan di Snapchat itu kan lucu-lucu ya, bahkan ada core gitu kan, ya ada yang mengatakan, salut untuk orang yang merekomendasikan Haaland untuk mendownload Snapchat karena statusnya lucu-lucu aja dibandingin kan. Sangat menghibur banget nih dari Haaland. Dan mungkin, berita transfer terakhir ini datang Mhm, dari pemain tua ya. Setelah sebelumnya Xabi Alonso itu ingin mendatangkan, kapten invincible dia di Bayer Leverkusen yaitu Granit Xhaka. mhm, Kabarnya dia ingin, membawa Granit Xhaka kembali ke Chelsea ya. mhm. Nah, tapi Sunderland-nya itu menolak tawaran 8 juta pound sterling dari Chelsea untuk Granit Xhaka. Jadi Betul. menolak tawaran 8 juta berarti ya ini Mas Sunderland-nya pengen naikin bid kan. Betul, tapi gue setuju sih sama manajemen Sunderland ya, karena meskipun Granit Xhaka itu secara usia udah tua, tetapi ketika harga yang didatangkan cuma 8 juta, ini terkesan nggak respect ya. Nggak respect untuk Sunderland dan juga nggak respect untuk Granit Xhakanya sendiri gitu kan. Ya seharusnya ya lebih mahal dikit lah gitu. Iya ya, berarti kan Chelsea masa ngehargain pemain kayak Mudryk 100 juta, Iya, Granit Xhaka 8 juta. bener, apalagi yang dibeli Kalau dari misalkan pemain Eropa yang sudah tua, hmm, terus market value ataupun klausul rilisnya itu 8 juta, itu pemain-pemain yang sudah ada di Liga Arab, betul kemudian di betul. MLS. Di MLS juga masih rata 15, Muller, Messi, yang Iya, lainnya juga kan masih rata di 15, 20. Ini hmm, masih di Premier League gitu kan. betul. Tidak worth 8 juta. Bahkan pihak Sunderland itu ngomong Chelsea merasa tawaran tersebut sudah adil, namun Sunderland menganggap tawaran tersebut tidak menghormati mereka ataupun Saka gitu kan. Betul, ini wah ini harus harus kena teguran untuk Xabi Alonso-nya ya. Ibaratnya ketika Xabi Alonso ingin mendatangkan Granit Xhaka, yang dibeli itu kan mentalitas dari si pemain kan. Apalagi ya untuk menjadi sosok leadership di lapangannya gitu Sen, yang Mhm. dibelikan pengalamannya gitu kan. Iya, dan memang Masa terbukti kan, dan sudah terbukti di Bayer Leverkusen-nya betul gitu. betul. Kemudian chemistry, dalam artian kan Saka kan, Granit Xhaka itu dijadikan kapten ketika di, Mhm. Bayer Leverkusen. Dalam artian dia itu adalah tangan kanan dari pelatih, artinya ini orang bisa megang ruang ganti gitu kan, dan Betul. megang ruang gantinya ruang ganti skuad invincible gitu kan. Dan Iya ini betul. Chelsea lagi perombakan,
skuad, artinya butuh pemain seperti ini lagi gitu. Dulu kan sudah ada, harusnya Todd Bowley belajar ya ketika Chelsea masih Mhm. ada Thiago Silva kan Iya pada saat iya. itu. Kemudian juga sejarahnya memang Chelsea itu dipegang oleh pemain senior ataupun pemain yang umurnya tua. Thiago Silva, John Terry kan itu kan Betul aman. Kemudian Lampard juga setelah John Terry betul. pensiun terlebih dahulu gitu. Bahkan setelah itu ada Azpilicueta ya, setelah Mhm, tidak adanya ini kan sosok dari Thiago Silva. betul. Dan mungkin ketertarikan Xabi Alonso untuk bereuni kembali dengan Granit Xhaka ini mungkin, Xabi Alonso ingin mengulang hal yang sama ya, di mana, keberhasilan bersama Bayer Leverkusen-nya gitu Sen. Ini juga Iya, yang tapi baik. yang menurut gue sih Xabi Alonso itu belajar dari kasus Real Madrid ya. Jadi ketika Mhm, ruang ganti kacau, itu tidak ada yang megang, betul pelatih itu betul. pusing. Nah, Mhm, ketika dia tahu Granit Xhaka sebagai kapten itu bisa megang ruang ganti dan kondusif dan akhirnya invincible, artinya Xabi Alonso tahu kalau misalkan dia megang Chelsea, mhm. otomatis dia akan mendapatkan pemain bintang, dalam artian pasti akan ada ego lagi. Ya Betul sudah betul. muncul Enzo, kemudian ada, Palmer Palmer juga gitu kan. juga. Artinya butuh orang yang memiliki, apa ya, yang memiliki aura seperti Granit Xhaka gitu. Kalau misalnya Mhm. ditanya, "Apa sih ngasilin sama Chelsea Club World Cup?" Itu Iya, kompetisi yang tidak dianggap kan betul gitu. betul. Granit Xhaka ya dengan pengalamannya, kemudian dia juga pernah invincible dengan Xabi Alonso, Mhm. dipercaya sepenuhnya, ya pasti untuk menjaga ruang ganti Chelsea gitu. Betul, ibaratnya itu juga alasan kenapa pemain-pemain yang tidak ingin bermain di Chelsea dibuang ya, seperti Enzo dan juga seperti Cole Palmer mungkin. Mungkin Cole Palmer ini beritanya saja belum muncul ya, tetapi mungkin sudah dari agen Cole Palmer sendiri sudah melakukan pendekatan lah, tinggal nunggu siapa klub yang mau nampung Cole Palmer ini Iya, kan. tapi kalau ke MU berat ya, Agak berat lebih juga baik, ya. MU soalnya banyak kan posisi di winger bagus-bagus juga. Mhm, Itu mhm. ada Cunha, ada Mbeumo, ada Sesko, ada Maino, ada Ahmad. Menurut gua sih gaya bermain MU itu tidak memerlukan winger kanan. Kalau menurut gue mah nanti ya Cole Palmer itu kalau tetap ngeyel pengen keluar dari Chelsea sedangkan tidak ada klub lain yang ingin menampung, nanti nasibnya seperti Rashford anjir. Iya, dan Garnacho juga. Betul betul. Nah, Garnacho betul juga kan sama sekarang, dia malah betul. mau jadi rapper kan. Nah, Rambutnya. ini bener-bener Rambutnya sama seperti XXX Tentacion iya dulu iya ya. iya, bener bener kayak Travis Scott kayak gitu ya. Mhm. Ibaratnya, apa, Ya bro menyerah dengan football. yang di media sosial itu kan efek tidak dipanggil timnas ke Piala Dunia, Garnacho ubah gaya rambut, anjir kocak banget ya. Ya semoga saja lah nanti Saka ini kalau menurut gue mah, respon dari Sunderland ini pasti menjadi pertimbangan juga untuk Chelsea ya mungkin ya namanya orang nawar ya kan bebas ya kan. Tawar aja dulu berapa juta Ya siapa tahu kan, mau kan. iya, Sunderland juga mikir anjing Chelsea duitnya banyak lah segitu. Mereka tuh mau ngelepas pasti, Pasti Sunderland tuh mau pasti. ngelepas tapi kan pengen harga yang mahal karena mereka tahu yang nawarnya Chelsea kan. Betul betul. Itu. Apalagi Saka sendiri di Piala Dunia juga lumayan perform ya Iya ternyata. terus Chelsea-nya kurang mikir ya, Chelsea itu Real Madrid-kan diri ya. Real Betul. Madrid mah kan, "Gua nggak butuh lu masih ada kontrak, gua nunggu lu gratis aja kan datang sendiri nanti juga." Kalau Betul. Madrid itu seperti dia karena memang Madrid gitu, Madrid punya memang daya anak tarik ya. Chelsea. Apalagi Chelsea sekarang ya masa-masa perombakan awal ya. Kita tunggulah saja lah. Kalau menurut gue mah optimis sih Saka bakal reuni lagi ke Xabi Iya pasti, Alonso. apalagi kalau yang mintanya personal dari Xabi ya, mungkin, Mhm. hal itu yang memberatkan Saka untuk pindah ke Chelsea gitu kan. Betul, Karena pemain ini memiliki chemistry dengan Xabi gitu, ketika betul. Xabi sudah selesai di Bayer Leverkusen, dia juga akan ikut keluar. Iya betul. Cuma 1 tahun di Leverkusen bersama Xabi, Xabi udah, ya udah, Betul gitu. ya. Ini berarti akan banyak sekali pemain invisible dari Leverkusen yang ke Premier Premier League League, ya. betul. Karena Karena jadi iya Xavi betul, juga ya Xavi kan. perpanjang sama Arsenal ya. Sampai 2031. Iya Yang sama. yang menariknya itu gini Sen, ibaratnya, sebelum beritanya Granit Xhaka, itu kan sebelumnya juga ada sebuah rumor yang mengatakan Xabi Alonso ingin mendatangkan Wirtz kan ke, Betul. Stamford Bridge gitu kan. Mhm. Tetapi ini belum di-follow up lagi, ibaratnya mungkin negosiasinya masih berjalan lah di balik ini kan. Dan semoga saja nanti akan ada kejutan-kejutan Iya, ya. sayangannya ya, mungkin ya sekalian sama Frimpongnya juga karena memang andalan banget, andalannya Mhm, Xabi banget di Bayer Leverkusen kan. betul Wirtz sama betul. Frimpong tuh pasti jadi, super sub keduanya gitu. Kalau misalkan kondisi nol ketinggalan ataupun imbang, mereka masuk pasti membalikan keadaan gitu. Betul Karena betul. golnya Wirtz di Bayer Leverkusen cek di atas 70 menit Iya semua. iya. Ibaratnya dalam posisi imbang atau dalam posisi kalah ya Iya, bisa. Bundesliga walaupun Liga Tani gue tuh ngikutin, Betul ngikutin betul. Dortmund, ngikutin Leverkusen waktu 1 tahun, kemudian ngikutin Bayern Munchen tidak terlalu ngikutin, tapi Mhm. underdog-nya yang diikutin gitu. Iya Karena betul. menariknya kalau Bundesliga, menariknya itu
kita tuh seperti mengikuti atmosfer di stadion. Wah, stadionnya keren. Betul, apalagi di eranya RB Leipzig ya. RB Leipzig itu kan pemainnya ada Haaland, Szoboszlai gitu kan. Hmm, Lalu ada Timo Werner, Lord Timo Werner. iya. Sekarang ada Diomande juga. Ibaratnya ini pemain-pemain yang gacor juga nih. Ini penasarannya mungkin kalau untuk kemungkinan transfer Wirtz ke Chelsea itu tergantung nego-negonya Xabi ke Andoni Iraola ya. Karena Iya, memang betul. Andoni dan juga Xabi itu kan kawan kecil kan. Ya Iya, bisa betul. saja kalau misal Andoni Iraola itu menganggap bahwa wah Wirtz itu nggak masuk ke skemanya dia kan Ya, pasti bisa. ada opsi jual juga Ya kan. bisa, tapi ya tetap ya, rival tetap rival gitu. Tapi Betul. kalau misalkan Wirtz memang tidak ya tetap rival menurut gua, tidak dibutuhkan Hmm. oleh Iraola. Dia tahu kalau misalkan, waduh Sabi kuat nih sama Wirtz, yang mending ditahan lah Iya daripada betul. Liverpool yang nggak juara gitu Betul. kan. Kecuali kalau harganya cocok ya. Betul. Karena Ya kalau untuk Liverpool kan kembali ke manajemen ya, nanti iya, manajemen yang memutuskan bukan pelatih. Kalau betul. Sabi mah dia manajer, Dia kalau Iraola mah sekedar coach. coach benar Head benar coach doang gitu kan. benar. Kembali itu biasanya kepada manajemennya Liverpool. Kalau menurut manajemen Liverpool jual, jual. Jual. Karena Itu. memang tawaran dari Chelsea itu jauh lebih tinggi daripada ketika Liverpool membeli 100 Wirtz ya, di ini 100 kan. juta untuk Wirtz kan. Kalau dulu kan satu paket dengan Frimpong ya. Iya betul. Kalau Wirtz tuh nggak salah 100 kan, 100 juta dibeli 100 juta kan, Dan pembelian sampai 100 kan Isak, kemudian Wirtz di Wirtz juga musim betul. awalnya slot kan. Dan sedangkan Chelsea berani lebih gitu kan. Ini Betul. juga mungkin jadi Iya. Dan pertimbangan ya. mungkin ya klub Inggris yang bisa beli Wirtz itu cuma Chelsea sama City dari keuangan gitu kan. Yang lainnya mah Betul. nggak bakal gitu. Betul ibaratnya ya, ya Ya semoga kayak Arsenal ngomongnya doang pengen ngedatangin ini, ujungnya cuma perpanjangin Capi, aduh Capi sayang di Arsenal. betul. Iya ya. Karena Padahal bapaknya udah ke Chelsea. Ini Capi kan sebuah Leverkusen, hmm, invincible. Itu. betul betul. Ini juga semakin menarik juga nih. Nah, ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Chan? Ini sudah sampai di sini ya. Untuk rumor transfer Ya, kita karena sudah ini sampai menarik sini. ya. Ada rumor transfer di tengah-tengah Piala Piala Dunia. Dunia dan ini Dan mungkin rata-rata pemain kebanyakannya lagi main di Piala masih Dunianya masih gitu. main. Ada Diomande, terus ada Gusto, terus ada Iya. Elliot Anderson juga Dan gitu. Anderson juga ini juga masih ini mungkin awal ya karena mungkin semakin nanti memasuki fase semifinal kan pasti akan ada perebutan lagi gitu Iya, kan. dan siapa yang pasti akan ada tikung menikung juga ya, Betul betul sama pasti. seperti Indonesia juga lagi banyak ditikung ya. Di Dan tiga nanti untuk bahas Persib nikung Bali United setelah nikung Persija ya, betul mendatangkan pembelian pertamanya. Mungkin nanti kita bahas lah kalau udah ada dua atau betul. tiga yang datang dari Persib ya. Karena Ya ini baru baru satu, jadi pemain Raca Budi tadinya udah mau deal sama Bali United, milih Persib. Peralta yang mau deal, milih Persib. ini kalau ngomongin tiga mana gitu jangan lupakan Bernardo Silva. Iya. Ini kan udah mau deal sama Barca, Atletico Madrid. Ini kan kocak banget ya. So itu saja lah yang sudah kita habis bahas tentang rumor transfer kali ini di ajang gelaran Piala Dunia 2026. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.